Halo, selamat malam. Yo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Suaranya kok agak kecil ya. Bisa buka kameranya. Anda Islam atau Kristen, Bang? Kristen Pak Ustadz. Boleh. Bang, kali ini saya membahas Nabi Muhammad dalam Alkitab. Mungkin Abang sudah lihat penjelasan saya dengan Bapak yang tadi. Tapi kalaunya Abang belum lihat, bisa saya ulangi. Atau Anda mau bawa tema lain selain judul ini, juga boleh. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Sesuai ya temanya Pak Ustadz. Sesuai temanya saya. Iya Bang, tema ini sebenarnya diambil dari Quran Surah As-Sof ayat ke-6 gitu. Kalau Anda ada Google di sana, silahkan dibuka aja Quran Surah As-Sof ayat ke-6. Di situ dikatakan bahwa nih ya, gak apa-apa kita ulangi ya teman-teman ya. Mengulang-ulang kebenaran itu bagus untuk kawan-kawan kita yang mau berpikir. Nih, kita ulangi. Quran Surah As-Sof ya Bang ya, di ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam, nih Isa putra Maryam ya Bang ya, berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Perhatikan Bang ya, namanya Ahmad atau Nabi Muhammad yang dimaksud. Jadi ada Yesus atau Nabi Isa sampaikan akan datang setelah aku, kata Yesus, seorang nabi. Nah, ini tertera di dalam di dalam Yohanes 16 nomor 13, Bang. Nih, apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes ya, Alkitab. Yohanes 16 nomor 13. Di situ dikatakan seperti apa nih? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya yaitu yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini Yesus mengatakan akan datang Roh kebenaran. Oke, Bang? Betul? Betul nggak? Yohanes 16 13. Di sini roh kebenaran ya. Oke? Nah, Bang, kalau kita ambil nih ya, kosakata roh kebenaran ini, kita ambil roh kebenaran. Kita translate aja pakai Google gitu ya. Pakai Google roh kebenaran nih Bang. Roh kebenaran, betul? Indonesia, roh kebenaran. Apa bahasa asli kitab Anda? Nih. Roh Ahmad. Tuh. Sama kan dengan Al-Quran tadi. Surat Quran akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad. Ternyata Yohanes 16 nomor 13 yang dimaksud oleh Yesus roh kebenaran adalah Nabi Muhammad. Gitu. Yang biasa disinggung banyak orang masalah kami yang dimana Tritunggal. Beda pembahasan masalahnya Bang. Kalau kita bahas Tritunggal, itu kan doktrin dari kekristenan ya. Dibicarakan masalah roh ya. Kan itu
Di Trimbo itu ada Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Anak. Iya bang. Boleh duduk bang, gelap kali di tempat kau. Iya bang, kamera depannya nggak bagus bang. Oke, sekarang mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya bertanya boleh lah bang. Boleh, silahkan. Itu abang apa menurut saya begini bang, itu kan ada juga Nabi Isa dan Nabi Mm-mm. Muhammad ini bang. Lalu? Ada juga Nabi apa Abraham. Mm-mm. Menurut abang Nabi yang paling bagus itu Nabi yang mana bang? Di antara Nabi-Nabi semua. Oh baik bang, ya kalau yang untuk masalah di antara para nabi semuanya, kami punya ayatnya, ya punya ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan di antara semua rasul. Semua nabi dan rasul itu adalah orang baik gitu dan mempunyai mukjizat tersendiri yang mana kita ketahui mukjizatnya itu sangat wah bagi seorang nabi. Jadi dalam Islam itu bang, la nufarriqu baina ahadim miruli. Kami tidak membeda-bedakan di antara utusan Allah. Contoh kayak gini, Nabi Isa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Isa kagak bisa. Tapi apakah menjadi Nabi Musa itu menjadi lebih hebat daripada Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Musa kagak bisa. Lalu apakah Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Musa? Jawabannya juga tidak. Karena mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam untuk melaksanakan atau melakukan mukjizat tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan mereka itu. Mereka punya mukjizat masing-masing. Dan kita jawab semua para nabi dan rasul itu semuanya baik. Jadi gitu bang. Tapi ini apa Nabi Musa kan itu kan diminta dulu minta dulu sama Allah tuh untuk memberikan mujizat. Tapi kalau macam untuk orang Kristen, Nabi Isa itu melakukan mujizat itu melalui perintah dan katanya sendiri. Menurut itu orang Kristen, Nabi Isa. Oh, itu menurut Iya. orang Kristen. Menurut Kristen ya bang ya? Iya bang, iya. Oh, menurut Kristen. Bang, kata Yesus kalau menurut Kristen aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Kalau Yesus juga jujur dia tidak dapat mengadakan mukjizat kecuali atas seizin Tuhannya. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Nih, saya bukakan buat Anda. Ya, Yohanes 5 Yohanes. nomor 30. Perhatikan ke layar aja bang, biar Anda lebih rileks dan santai cara memahaminya. Kopi bang. Nih bang, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi mukjizat dari Yesus semuanya itu adalah izin dari Tuhannya, Bang. Gitu. Sama nih, ini Bang. Ya, sama dengan yang ini nih. Ya. Coba kalau kita lihat di sini ini. Dalam Al-Qur'an. Nih, Bang ya. Tentang Nabi Isa dalam Quran. Quran surah Al-Maidah di ayat 110 nih. Ya. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam ankur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik
إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج موتى بإذني. Tuh, biizni. Apa arti biizni ini nanti saya jabarkan sama Anda ya. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz ji'tahum bil bayyinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Tuh, apa yang dikatakan oleh Nabi? Mana abangnya nih, Bang? Ada bang, ada bang. Nih Bang, dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku, kata Tuhan, mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah dalam Taurat dan Injil. Ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti burung dengan, nih Bang, izinku. Izin Tuhannya Nabi Isa. Seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku lagi. Ketika engkau menyembuhkan orang buta dengan seizinku. Tuh, ketika menghidupkan orang, mengeluarkan orang mati nih, mengeluarkan orang mati dengan izinku, kata Tuhan. Makanya kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Dia menuruti apa yang disampaikan kepada Yesus, yaitu melainkan kehendak yang mengutus Yesus. Jadi mukjizat-mukjizat itu disampaikan oleh Yesus itu adalah atas izin Tuhannya Yesus, gitu. Gitu Bang. Sesuai data ya Bang Yusuf. Kalau pakai data sih. Sesuai data. Ya kopi kalau pakai data kopi. Sesuai data. Datanya Quran surah Al-Maidah ayat 110, di kitab Anda Yohanes 5 nomor 30. Kopi Bang Yusuf. Bang Yusuf kalau bertanya juga boleh, bisa bertanya boleh Bang Yusuf. Boleh, silakan. Kalau Isa kan sudah di perjanjian baru ya Bang Yusuf ya. Isa di perjanjian baru. Iya, kalau Isa perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada. Terus? Iya. Ini kita mau bertanya tentang ini, apa sudah ini binatang hewan itu babi itu kan babi. Iya, ciptakan Allah kan, ciptakan yang sempurna lah. Semua binatang yang di dunia ini kan sempurna bisa dimakan. Kenapa babi tidak bisa dimakan untuk agama Muslim? Oke, Bang, sebenarnya di kitab Anda babi itu nggak boleh dimakan, Bang. Iya kah? Iya, kitab Anda sendiri loh. Masa Abang nggak tahu? Saya tidak tahu Bang, maksudnya tidak tahu. Nih, makanya saya kasih tahu Bang ya. Nih. Tidak tahu berarti bertanya Bang Yusuf. Kalau Iya, saya betul. tahu, kalau saya tahu kan saya tidak mungkin bertanya Bang. Betul. Oke Bang, nih. Bentar ya, saya sebentar. Imamat 11 nomor 7 ya. Imamat di perjanjian lama Bang Yusuf, perjanjian lama. Iya, imamat itu kan perjanjian lama. Coba kita baca dulu ya. Imamat. Ini Bang. Mari kita baca di sini. Nih kata kitab Anda, ya. Demikian juga babi. Ini terjemahan baru ya Bang ya, ditambahin hutannya. Kalau yang dulu belum ada ini hutan. Ini terjemahan lamanya nih. Tuh. Dan lagi
babi, nggak ada hutannya, tapi direvisi jadi babi hutan gitu. Ah, bentar ya, nih HP-nya jatuh. Dan lagi babi, nggak ada hutannya ya, itu Iya, terjemahan Bang. lama. Iya, Kalau Bang. terjemahan barunya beda lagi. Demikian juga babi hutan, ada hutannya. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Babi itu haram di kitab Anda, di perjanjian lama. Terus ya, yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi babi itu bang, sebelum ada kitabmu sudah haram gitu. Sebelum ada perjanjian baru, dia sudah haram. Nah, waktu perjanjian baru, apakah ada Yesus membahas tentang babi? Jawabannya tidak ada. Yesus tidak pernah membahas tentang masalah babi. Tapi kalaunya mengusir babi, mengusir setan, dan setan itu masuk ke babi, ada ceritanya. Jadi Yesus tidak pernah menghalalkan babi dan tidak pernah mencontohkan makan babi gitu. Jadi di kitab Anda pun babi itu sebelum perjanjian baru ada sudah haram bang. Nah makanya di Al-Quran kami pun juga diharamkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama khamru wal maisir, bukan khamar. Bukan, bentar ya. Quran surah Al-Baqarah 173. Masya Allah, saya bisa lupa padahal hafal. Ntar, nih. Nah, saya bukakan sama abangnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sama. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nih, di sini apa yang diharamkan? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Jadi sebelum Kristen nongol, daging babi sudah haram bang. Sesudah Kristen nongol pun, daging babi tetap haram. Bahkan yang makan daging babi, menurut kitab Anda, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah gitu. Itu jawabannya bang. Jadi kalau ini menurut Kristen, gimana? Kalau Bang Yusuf, kenapa daging babi diharamkan menurut Bang Yusuf? Kalau menurut saya ya bang ya, kalau saya sih menurut saya bang ya, karena di dalam Islam itu Ya. menurut saya kita sadari dulu sebelum Islam muncul ya, ada perjanjian lama imamat 11 tadi, babi itu haram. Apakah patut kita pertanyakan kepada Tuhan? Hei Tuhan, kenapa kau haramkan daging babi? Karena kan dia yang mengharamkan, Tuhan yang mengharamkan gitu. Gak mungkin kita tanya Tuhan, Hei Tuhan, ngapain kau mengharamkan daging babi? Gak mungkin gitu kan. Kopi Bang Yusuf ya, Nah. kita ikuti ajarannya aja, kita ikuti ajarannya aja. Jadi kenapa? Ya kalau menurut saya kenapa diharamkan? Coba bang, lihat babi itu, dia makan kotorannya sendiri, menjijikkan gitu. Kotoran dia sendiri dia makan. Jadi apa yang kita makan itu nanti tak ubah kelakuan yang kita makan itu menjadi darah daging di dalam diri kita, sehingga otak kita berkelakuan juga sama yang dimakan, menjijikkan gitu, mengalir dalam darah, kelakuannya juga keikut. Kopi. Itu jadi seperti itu bang, itu bagi saya gitu ya. Tapi Ya, kalau Bang. bagi penelitian seperti apa? Penelitian mengatakan daging babi lebih banyak
cacing pita mengandungnya, kan kayak gitu. Masuk akal kan gitu, nggak mungkin kita pertanyakan, Tuhan, ngapain kau mengharamkan babi? Lucu aja pertanyaannya. Kalau kata dia haram ya haram gitu, nggak bisa kita pertanyakan Tuhan itu. Iya bang, kopi bang, tidak bisa dipertanyakan. Iya betul. Jadi kan enak, tapi saya boleh bertanya bang sedikit? Boleh bang Yusuf, boleh. Anda kan seorang Kristen tadi ngakunya. Biasanya bang saya akan mempertanyakan dulu, ya, adakah Yesus menyuruh Anda jadi Kristen? Tidak ada sih, tidak ada bang Yusuf. Kalau tidak ada, lalu kenapa abangnya jadi Kristen bang? Kata-katanya kan kita mengikuti Yesus nih. Yesus tidak ajarkan untuk menjadi agama Kristen, tapi ajarannya yang benar, ajaran orang Kristennya ajaran yang macam memaafkan, ajarannya Tuhan itu memaafkan, menolong, membantu dan segalanya, ajarannya itu ajaran Kristen bang. Bukan agamanya yang Kristen, tapi ajarannya. Kalau ajaran seperti itu bang, selain di Kristen juga ada, Hindu juga ada, Islam pun juga ada. Kayak Anda itu menolong sesama, itu namanya muamalah dalam Islam. Mengasihi sesama, muamalah dalam Islam. Ada lebih rinci pula kalau di Islam. Semua ada aturannya. Sampai sama binatang pun kita ada gitu pelajarannya dalam Islam. Agar kita tidak menyakiti binatang, agar tidak jolim sama binatang, agar mengasihi binatang. Kalau di Kristen apa? Kasihilah sesamamu manusia doang. Gitu. Saat itu di Antioquia, itu adalah kata umpatan bagi orang-orang yang katanya mengikut Yesus. Maka mereka disebut Kristen dari Antioquia. Lalu menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Dapat kita ketahui, artinya di sini Yesus tidak mengetahui apa itu Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya, kopi bang Yusuf. Di ajaran Isa tidak mengajarkan. Buat mungkin ada lagi pertanyaannya yang Anda mau tanyakan. Terima kasih bang Yusuf sudah di kopi. Terima kasih atas penjelasannya bang Yusuf. Iya, semoga Anda mendapat hidayah bang. Ikutilah Yesus gitu. Amin, saya pun bang mengikuti Yesus loh. Ya, banyak iman masing-masing orang bang, iman yang menolong bang, iman. Iya, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, insya Allah Anda akan keluar dari Kristen, karena Yesus tidak kenal Kristen gitu loh bang. Terima kasih bang Yusuf. Ya. Oke bang, ada lagi? Ya, terada lagi bang Yusuf. Terima kasih penjelasan bang. Oke, sama-sama. Bang ya. Selamat malam.